Ya, hari ini kita membahas IPO saham UP nih. Apakah bisa ARA nih, Pak? Terus gimana sih valuasinya? Langsung aja nih. Kalaupun ARA berapa kali gitu ya, Pak ya? Silakan langsung dikasih insight-nya kepada my friends, Pak. Oke, jadi kalau, kita hari ini akan bahas, IPO saham UP, di mana kalau misalnya my friends lihat secara timetable-nya, sekarang tuh lagi dalam periode, masa penawaran awal ya. Nanti tanggal efektifnya tanggal 14 Maret, terus penawaran umumnya tanggal 17 sampai 19, penjatahan tanggal 19, dan perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek tanggal 21. Jadi ini salah satu saham yang, listing sebelum lebaran nih kalau boleh dibilang ya. Jadi, mmm, harusnya sih dalam beberapa waktu ke depan akan lebih ramai ya yang dibahas. Kenapa? Karena emang UP ini adalah salah satu produk yang kalau boleh dibilang hampir semua lintas usia ya, pasti menggunakan produk ini, dari anak kecil sampai Pak Iwan dan mungkin yang lebih, tua lagi pasti pasti mengkonsumsi lah makanan, UP ini. Jadi kalau buat my friends yang belum kebayang, coba cari aja di toko-toko terdekat, dia yang jual kayak gummy bears gitu ya, gummy candy lah disebutnya ya. Terus yang bentuknya kayak burger dan segala macam yang memang eee, pangsa pasarnya cukup luas. Nah, pertanyaannya adalah apakah perusahaan ini potensial atau enggak, dan pasti kan kalau my friends ikutan IPO-nya pertanyaannya adalah bisa naik apa enggak gitu sahamnya. Jadi saya ini disclaimer dulu, bukan disuruh beli atau disuruh nggak ikutan beli, tapi kita akan membahas apa yang benar-benar ada dari sisi prospektus singkat sama prospektus yang, tertera, yang bisa kita akses lah ya. Ini saya buka terlebih dahulu sebentar. Oke, jadi saya mungkin agak, beberapa lembar nanti saya akan bolak-balik ya, karena kita mau tahu sebenarnya si UP ini kegiatan usahanya apa. Jadi buat my friends yang belum tahu, dia perusahaan ini didirikan tahun 96 dan produk-produknya ini terkenal dengan, merek Soft Candy ya. Di Indonesia tuh ternyata pangsa pasar terbesar adalah dipegang sama si UP ini, dan ternyata UP ini sudah menjual produknya tuh ke 9 negara di wilayah Asia Tenggara dan 36 negara lainnya. Jadi ini salah satu perusahaan domestik yang memang pangsa pasar di luar itu tergolong cukup besar nih my friends. Dan kalau misalnya ditanya mereknya apa aja, ada UP, Just for Fun, dan Gummy Zone nih. Dan kalau misalnya dilihat dari sisi pangsa pasarnya di Indonesia, UP ini tuh memegang sekitar 66,5%, di Malaysia 21,2%, di Singapura 17,2%, dan di Thailand sekitar 23,4%. Jadi bisa dikatakan dia nggak hanya kuat di dalam negeri, tapi di Asia, terutama Asia Tenggara ya, pangsa pasarnya ini cukup besar ya. Bahkan kalau tadi saya baca di Malaysia dia yang nomor satunya juga gitu. Jadi perusahaan ini pangsa pasarnya sangat luas, dan kalau dilihat sepertinya memang dia ini masih terus ekspansi secara agresif. Dan kalau misalnya reference perhatiin juga yang tadi saya mau coba highlight juga adalah Perseroan ini juga menyediakan jasa Original Equipment Manufacturer atau OEM, atau kalau ngomong bahasa Indonesia gampang itu maklun. Jadi misalnya ada perusahaan yang memang mau diproduksi juga sama UP, tapi kalau dianggap bukan kompetitornya mereka, mereka akan bantu tuh untuk produksiin barangnya. Jadi nanti brand-nya atas nama perusahaan itu sendiri, itu disebutnya OEM ya. Dan ini yang mereka lakukan selama ini, dan sejauh ini ekspansinya itu berjalan dengan baik sekali ya kalau kita lihat. Nah, terus pertanyaannya adalah seberapa besar sih impact-nya dari ekspornya terhadap total revenue si UP ini. Jadi saya akan coba kasih lihat langsung karena waktu kita memang terbatas. Di sini kalau my friends perhatiin per September 2024 penjualan domestik UP itu sekitar 1,8 T dan ekspornya itu 633 miliar. Jadi kalau misalnya kita lihat total penjualan bersih sekitar 2,4, ini tuh pangsanya sekitar hampir 30% ya, 25% 30% lah ya kalau boleh dibilang. Dan ini untuk perusahaan dari dalam negeri dengan pangsa pasar ekspor sebesar itu, ini tergolong besar ya my friends ya. Jadi apa yang terjadi di luar sana dia juga pasti akan terimbas, dan kalau misalnya dilihat pangsa pasarnya ke depannya untuk ekspornya ini sepertinya masih akan terus meningkat nih, karena memang mereka ada rencana untuk terus mengembangkan pangsa pasarnya di luar sana. Jadi ini sekilas dari apa yang dilakukan sama si perusahaan UP ini dan kira-kira secara kinerja penjualannya seperti apa. Next-nya pertanyaannya adalah kita pengen tahu nih sesehat apa sih perusahaannya, saya penasaran dari kemarin gitu loh, apakah nanti dana IPO-nya itu akan digunakan untuk bayar hutang atau tidak. Ternyata kalau kita cek, mostly semua dananya itu emang digunakan untuk ekspansi my friends. Jadi ada yang dia mau bikin pabrik lagi, yang ekspektasinya itu akan mulai bisa produksi tahun 2026.
Jadi pasti akan menaikkan jumlah output produksinya dan juga untuk belanja modal untuk modal kerja yang lainnya. Jadi saya tidak melihat rincian yang memang digunakan untuk perusahaan hutang bank dan yang lainnya. Jadi penasaran nih. Jadi kalau kita coba lihat dari sisi sini, Mas bisa lihat ya, ini total liabilitas jangka pendeknya dia, ini hitungannya berarti semua hutangnya dia ya. Ada hutang usaha, ada hutang yang berbunga dan yang lain itu sekitar 547 miliar dan liabilitas jangka panjang itu hanya 33 miliar. Jadi kalau boleh dibilang ini perusahaan sehat banget ya kalau kita bandingkan karena equity-nya itu 2,1 T gitu loh. Jadi kalau debt to equity ratio-nya saya masukin semua hutangnya baik yang non bunga dan bunga aja itu debt to equity ratio itu kecil banget my friends. Mungkin hanya 0,4 lah ya, 0,4 kali lah ibaratnya. Dan biasanya tuh kalau perusahaan-perusahaan lagi ekspansi agresif atau mungkin dia lagi menambah tingkat produksinya dia, normalnya tuh bisa DR-nya tuh bisa besar ya, karena pasti kan dia pasti minjem ke bank dan segala macam. Jadi normal tuh bisa debt to equity ratio bisa 1-2. Ini total hutang keseluruhan termasuk non bunga aja tuh hanya 0,4 kali. Jadi kalau ditanya apakah perusahaan UP ini sehat secara keuangan, ini sangat sehat sekali. Secara keuangannya. Maaf, ini ada dari Pak Felix bilang, kok share screen-nya nggak terlihat ya? Ini saya lihat di sini sih terlihat ya. Mungkin bisa dibantu ya kalau ada gangguan teknis ya. Sebentar. Nggak bisa ya, oke. Nah, ini saya balik lagi ke sini. Jadi, ini tadi terakhir ya dari sisi neracanya dia. Nah, terus perusahaan yang seperti ini saya penasaran nih jadinya nih. Kalau dia sehat, terus juga dari sisi pertumbuhan pendapatannya juga dari sisi pendapatannya juga dari sisi ekspor juga bagus gitu ibaratnya. Gimana sih dari sisi kebijakan dividennya? Nah, ini tipikal perusahaan yang memang mungkin bisa dikatakan sudah sangat stabil lah secara keuangan. Di sini ada kebijakan dividennya kalau Mas perhatiin, di sini dibilang bahwa setelah penawaran umum, manajemen perusahaan berkomitmen untuk memberikan dividen kepada seluruh pemegang saham hingga 80% dari laba bersih. Jadi ini tipikal perusahaan yang tanda kutip mungkin kalau my friends cari yang rajin bagi dividen, sepertinya ini kriterianya ada di sini nih. Jadi cash flow-nya sehat gitu ya. Terus secara neraca pun juga sehat dan tipikalnya kalau dia kasih kebijakan seperti ini, kemungkinan besar ngasih dividennya pun juga tergolong cukup besar ya dari sisi dividen payout ratio-nya. Karena di sini dibilang bisa mencapai 80%. Ini maksudnya maksimal 80% ya, bukan minimal 80% ya. Jadi tipikal perusahaan yang bisa dikatakan sangat stabil banget lah kalau boleh dibilang. Nah, terus pertanyaannya adalah saya penasaran sih kenapa sih harus IPO-nya sekarang gitu? Kenapa nggak nanti setelah Lebaran gitu ya? Atau mungkin nanti aja gitu atau Desember gitu ya? Ternyata ada salah satu tadi pas lagi bongkar-bongkar prospektusnya. Nah, di sini nih. Jadi ternyata seharusnya kalau ditanya dari 4 kuartal dan setahun, UP ini sepertinya paling bagus ketika terjadi momen-momen menjelang Idul Fitri sama Natal nih, my friends. Jadi kalau misalnya dilihat dari segi penjualan, Persero itu mengalami peningkatan penjualan menjelang 2 bulan tersebut dibandingkan dengan 10 bulan lainnya. Jadi kalau misalnya kita ambil periodenya Idul Fitri, ini akan terjadi tanggal 31 Maret, jadi harusnya kan dari Januari ya, Januari Februari. Jadi harusnya kuartal 1 ini bisa dikatakan salah satu kuartal yang bisa jadi terbaik lah ya di tahun 2025 ini nih buat si UP ini nih, my friends. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan momennya sepertinya pas ya. Nanti pas laporan keuangan harusnya juga oke nih kalau dilihat dari sisi sifat musiman dari si UP ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih yang dilepas ke masyarakat? Yang dilepas ke masyarakat ternyata kecil, hanya 10%. Jadi my friends pasti akan bertanya-tanya apakah ini bisa arah, apakah ini bisa naik kencang, atau ini akan turun, atau seperti apa. Kita akan coba cek dari sisi valuasinya ya. Setelah tadi kita coba bongkar-bongkar secara simpel, kita coba lihat dari sisi valuasinya. Nah, ini dia. Oke, jadi tadi saya coba cek laba perusahaannya itu 9 bulan di 2024 sekitar 484 miliar. Sorry, ini tadi saya hilang, belum saya masukin lagi income-nya ya. Nah, sekitar 484 miliar. Total lembar saham sekitar 8,5 miliar setelah nanti dia lepas ke publik dan juga dijual kepemilikannya ya ke ada PT CCPI tadi saya baca. Jadi pemegang saham saat ini yang pengendali nanti akan pindah setelah IPO dan ini tidak perlu tender offer tadi saya baca secara prospektus. Dan kalau dilihat harusnya tidak mempengaruhi kinerja dan yang lainnya. Dan ini benar-benar murni berubah nih pengendalinya nih kalau tadi saya lihat. Karena memang berubah entitas nih pemiliknya.
Jadi kalau misalnya harganya, range harga kan dari 2.100 sampai 2.500 ya my friends. Jadi estimasi market cap-nya itu akan ada di angka 17,9 T sampai 21,3 T. Seandainya kita coba hitung net income ini kan baru 9 bulan ya. Kalau saya coba setahun kan, boleh dibantu nggak? Ini kok share screen nggak terlihat ya? Ilham, boleh tolong dibantu, dicek lagi. Oke, sambil dibantu secara teknis saya bahas lagi ya. Jadi ini kalau misalnya my friends lihat, nanti coba dilihat, kalau saya coba setahunkan laba bersihnya di 2024, saya coba simple ya, 4/3 saya kali 484 miliar, ini net income-nya menjadi 645 miliar. Ini balik lagi ya, ini estimasi secara simpel ya, saya setahunkan dengan cara sederhana. Jadi kalau misalnya market cap-nya pakai harga 2.100, estimasi price earning-nya sekitar 27 kali nih my friends. Kalau dia 2.500, estimasi price PE-nya itu sekitar 33 kali nih my friends. Dan kalau misalnya kita coba pakai PE-nya forward, kita coba lihat ke depan, estimasi deh net income growth-nya sekitar 5%. Kenapa 5%? Kenapa nggak 20%? Kenapa nggak 10%? Karena tadi saya baca di prospektus mereka bilang bahwa kalau daya beli masyarakat Indonesia itu menurun, mereka tuh kena imbasnya nih my friends. Jadi mereka nggak bisa menaikkan harga secara signifikan. Dan kalau dolar ini mengalami penguatan, mereka salah satu yang akan kena imbas. Kenapa? Karena mereka ada impor barang yang pasti akan mengurangi marginnya mereka. Jadi kalau saya pakai yang sangat sederhana sekali dan konservatif 5%, net income-nya 2025 dengan 2024 yang disetahunkan itu sekitar 677 miliar atau PI-nya sekitar 26 kali sampai 31 kali. Pertanyaannya adalah apakah ini murah atau mahal? Kalau saya coba bandingkan seperti kayak Mayora gitu atau mungkin kayak Sido ya, ini tergolong cukup premium nih my friend nih. Jadi saya ngomong apa adanya ya, ini berdasarkan data ya, saya bukan bilang ini jelek atau bagus, enggak, saya hanya bilang berdasarkan kalau data ini sepertinya cukup valuasi cukup premium ya. Mungkin kalau bisa dibilang bisa nggak sih naik, kalau dengan valuasi yang premium ini normalnya sih agak berat ya biasanya. Jadi ya kalau misalnya kita mau expect arah sepertinya agak susah nih my friends. Tapi kalau misalnya lihat dari jumlah shares-nya di masyarakat hanya 10%, ya mungkin pergerakannya nggak lebih ringan lah ya kalau saya boleh bilang. Jadi kesimpulannya adalah apakah ini perusahaan yang sehat? Iya. Apakah perusahaan ini benar-benar bagus, dia bisa rajin bagi dividen? Potensinya iya. Cash flow-nya sehat? Iya. Cuma yang mesti dilihat saat ini valuasinya emang nggak murah. Jadi kalau ekspektasinya mau kayak IPO yang mungkin wah arah berhari-hari, sepertinya agak berat nih my friends kalau dilihat dari sisi valuasinya. Mungkin itu dari saya my friends, semoga memberikan gambaran, semoga bisa ngasih insight ya. Jadi mau beli atau tidak dalam jumlah yang agresif tidak, saya kembalikan lagi ke my friend. Disclaimer on ya, saya kembalikan ke Yuli. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fat insight-nya nih ya untuk membedah UP nih ya yang lagi di masa book building. Jadi kalau dari sisi keuangan tadi Pak Fat udah jelasin dia sehat banget ya my friends, tapi valuasinya kalau dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya tergolong premium gitu. Ya, nah ini udah ada yang bertanya nih Pak terkait ini ya UP ya dari GB Tommy Haryanto yang agak ragu nih katanya dengan emiten ini. Nah, mungkin boleh dibantu jawab nih Pak pertanyaannya. Oke, jadi intinya kalau saya ngelihatnya memang ini berubah pengendali ya. Jadi dari tadi ada namanya Pak Budiman kalau saya nggak salah ya, itu bukan saya ya my friends ya. Ada namanya tadi saya lihat Daniel Budiman, terus juga dengan PTSI my friends. Nah ini berubah menjadi nanti ke PT CCPGL dan PT CCPI yang kalau tadi saya coba cek, ini ada korelasinya pemiliknya itu dengan salah satu private equity besar di dunia gitu loh. Jadi memang ini berubah pengendali dan ini sepertinya memang ada IPO ini memang salah satunya bagian dari mereka ngelepas di harga yang mungkin memang disepakati segitu gitu my friends. Jadi ini emang ada korelasi dengan perubahan pengendalinya sih kalau saya lihat. Oke, itu dia untuk menjawab pertanyaan dari IDGB Tommy Haryanto ya. Jadi memang ada pergantian kepemilikan seperti itu ya Pak Fat ya. Nah, ini ingin lanjut lagi nih ada pertanyaannya. Boleh tahu nggak underwriter-nya yang akan cover IPO UP nih? Oke, jadi kalau misalnya dibilang masalah underwriter, saya no comment ya, saya nggak mau menjudge, tapi saya lebih prefer kita bahas dari sisi data yang ada. Memang kalau dari tadi saya bilang sehat, bagus, potensi rajin bagi dividen, tipikalnya mungkin hampir-hampir sama kayak Sido ya, kalau saya lihat ya, tipikalnya. Dan tapi ya memang valuasinya nggak murah gitu loh, agak premium. Nah tadi kan saya sempat bilang ya, hubungannya dengan private equity mana tadi saya sempat baca tadi. Ini jadi
pemegang saham yang baru ini ada korelasi dengan affinity partners nih. Ini salah satu private equity yang gede banget di dunia yang memang senang gitu dengan perusahaan-perusahaan consumer goods sih. Itu sih kalau saya lihat. Jadi saya no comment ya kalau Android lihat, tapi datanya menunjukkan seperti itu gitu aja. Oke, jadi kita fokusnya kepada calon emitennya aja gitu ya Pak ya, gitu untuk menjawab ID John HB gitu ya.